Kasus hukum yang menjerat Richard Lee kembali memicu perhatian publik setelah ia resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Penahanan tersebut dilakukan setelah Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran terkait produk kecantikan serta dianggap tidak kooperatif karena beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dan kewajiban wajib lapor. Di tengah proses hukum yang berjalan, sorotan tidak hanya tertuju pada kasus utama, tetapi juga pada dugaan adanya aliran dana ke rekening sang istri yang diminta untuk turut diperiksa dalam kaitannya dengan kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, muncul pula kontroversi baru mengenai kondisi Richard Lee selama berada di dalam tahanan. Dokter detektif alias Doktif menyoroti dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap Richard Lee di rutan. Ia menyebut adanya informasi bahwa Richard Lee masih dapat menggunakan ponsel di dalam sel serta tetap mengenakan wig saat proses penahanan, sesuatu yang dinilai bertentangan dengan aturan standar bagi tahanan. Isu tersebut memicu desakan agar pihak kepolisian memastikan seluruh tahanan diperlakukan sama tanpa fasilitas khusus, sehingga proses hukum berjalan transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Breaking news, penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan dokter kecantikan Dr. Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran konsumen atas laporan dari Samira Farhanas alias Doktif. Jadi clear ya, walaupun kalian punya uang sebanyak apapun, kalau memang melanggar hukum akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Mana nih Om Deddy Kobuzier katanya? Ada yang hukum, ini tetap ditahan nih Om Ded ya. Salam Om Ded. Akhirnya perjuangan seorang Nikita Mirzani untuk membongkar kejahatan skincare di negeri ini sedikit membuahkan hasil. Salah satu yang katanya sangat kebal hukum akhirnya dibergol dan ditahan. Sekarang kita menunggu ya, semoga yang terduga penjahat-penjahat skincare lainnya ini bisa segera ditahan seperti DRL ini. Bismillah, semoga perjuangan Amin Nikita Mirzani ini betul-betul membuahkan hasil. Karena ini seperti tidak fair, seperti tidak adil. Seorang Nikita Mirzani sampai harus ditahan berbulan-bulan, berpisah dengan anak-anaknya, padahal kan dia ini niatnya hanya untuk membongkar kejahatan skincare. Jadi mari ya kita menunggu sebagai masyarakat, kita sangat menunggu. Semoga penjahat-penjahat skincare lainnya ini bisa segera ditahan seperti seorang DRL ini. Dari Dr. Richard kita belajar bahwa semua ada masanya. Setelah resmi ditahan, justru yang terbesit dalam pikiran saya sih adalah owner-owner overclaim dan lain sebagainya pasti ketar-ketir sih. Dokter aja bisa terjerumus dalam dugaan pelanggaran di bidangnya sendiri. Gimana dengan owner abal-abal yang tidak punya basic ilmu di sana, tapi masih songong dan percaya diri menjual produk-produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan salut sesungguhnya sih sebenarnya adalah ke dokter detektif. Karena di sini sebenarnya dia menunjukkan strategis yang luar biasa. Karena yang kita tahu awal seterunya adalah salah satu owner bahkan menghebohkan sejagat raya. Tapi yang justru lebih dulu ke hukum adalah teman sejawatnya sendiri. Ini menandakan bahwa dokter tidak main-main dalam case ini. Semua bisa dipenjarakan jika memang menurutnya dan menurut hukum adalah suatu ketidakwajaran. Sekali lagi pelajarannya adalah yuk berbisnis dengan sehat. Karena hasilnya pasti juga bakalan sehat. Kadang sebuah peristiwa bukan hanya tentang dua orang yang berhadapan, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat belajar memahami arti keadilan. Hari-hari ini, publik ramai membicarakan perkara yang melibatkan Amira Farhanas dan Richard Lee. Dua nama yang dikenal hidungnya kecantikan. Dua profesi yang sama-sama memiliki tanggung jawab besar di hadapan masyarakat. Di satu sisi, kita patut menghargai keberanian Dr. Amira Farhanas yang memilih menempuh jalur hukum. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh lupa bahwa hukum memiliki satu prinsip yang sangat mendasar, praduga tak bersalah. Artinya,
Setiap orang termasuk Dr. Richard Lee berhak mendapat proses hukum yang adil, objektif, dan tidak dihakimi sebelum pengadilan memutuskan. Di balik perdebatan yang ramai di media sosial, ada pelajaran penting bagi kita semua. Dunia kesehatan dan kecantikan bukan sekedar bisnis. Di dalam ada kepercayaan masyarakat. Ada orang yang berharap produk yang mereka gunakan benar-benar aman. Ada masyarakat yang membutuhkan edukasi, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itu, mari kita belajar bersikap lebih bijak. Media sosial sering membuat kita cepat menilai dan cepat menghakimi. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling viral. Kebenaran ditentukan oleh bukti, fakta, dan putusan pengadilan. Maka, mari kita bersikap objektif, menghormati proses hukum, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang mencari kebenaran dengan kebijaksanaan. Ya, ini adalah ramalan dari Hart Gumai beberapa tahun yang lalu tentang si Richard Lee, yang katanya dia akan menemukan partner dia seorang perempuan. Tahu-taunya itu doktif. Tapi partner di sini tuh ya bukan partner bisnis untuk ketipu orang sih, cuman lebih ke partner yang membuka aib dia dan menyudahi penipuannya dia. Ya kan, inilah dia doktif. Ya, walaupun aku tahu sih banyak yang membenci doktif, dan aku juga tahu yang membenci doktif itu ya buzzer-buzzernya mereka yang dibayar, kan dia kan banyak uang. Untuk kalian yang membenci doktif itu, aku rasa kalian itu nggak waras, kalian itu bodoh, sudah ditolongin, sudah dibuka mata hati kalian, masih juga membenci doktif, kan aneh. Tapi aku tahu sih yang membenci doktif itu adalah buzzer-buzzer itu, ya, bukan orang-orang yang waras. Kalau orang-orang yang waras mah dead simple, dikasih tahu alhamdulillah, ya kan. Sebenarnya aku nggak membenci si dokter ini, Richard ini, tapi aku membenci perbuatannya dia, aku membenci penipuannya dia yang sudah miliaran bahkan triliunan menipu orang. Hasil dari menipu orang. Agama kita nggak boleh membenci dia, nggak boleh harus merangkul dengan cara menyudahi perbuatan dosanya. Jadi kalian itu jangan salah sangka ketika doktif memenjerongkan si DRL ini, karena ini adalah salah satu perbuatan yang disuruh sama Allah. Ketika kita melihat kemungkaran di muka bumi ini, maka kita harus berani bersuara, itu katanya. Masa kalian gak paham sih? Ini udah dikasih tahu sama doktif, malah dibenci doktifnya. Kan aneh kalian, sinting, ya kan? Kalau dikasih tahu itu bersyukur, ya, biar nggak habis uang kalian. Apakah lagi kalian yang awam-awam, yang tidak mengerti arti ingredients yang mereka tuliskan di produk mereka. Bersyukur kalian, bukan menghujat. Buzzer, taubat, bodoh. Jujur, aku sempat kalap beli produknya Dr. Richard. Ku beli 1,9, yang satu 1,5. Kalau ditotalkan hampir 3,5. Yang datang gimana? Aku beli wet tomato, yang datang packagingnya kayak resep dokter umum. Apalagi body lotionnya dipakai itu lengket. Dan maaf, baunya kayak bau kentut. Serius. Dengan segala macam janji manisnya, ku beli juga 2 paket brightening series. Kenapa lah aku beli sebanyak ini? Karena dulu aku belang-belang. Aku kerja arsitek di lapangan. Aku pingin nantinya 1 bulan kemudian harapannya bakal cerah. Dulu mah aku percaya aja, mungkin hasilnya bakal bagus karena Dr. Richard terkenal, orangnya jujur. Zaman itu baru 3 minggu aku coba, ini tomato dibilang abal-abal. Di situ aku berpikir, ini apalah yang ku minum, ini apalah yang ku taruh di muka. Emang betul krimnya lembut, tapi cerah juga enggak, ya enggak kenapa-napa. Ya kayak pakai moisturizer aja. Aku ingat kali waktu dia bikin janji-janji manis, ini bisa mencurahkan hawa Kashmir. Ya Allah, aku percaya waktu itu seperti tersihir.
aku nggak ngerasa ketipu karena waktu itu aku melihat dia adalah dokter profesional. Tapi ketika banyak beredar berita-berita dia memalsukan, dia melebih-lebihkan, aku kecewa. Tapi ini kalau kamu lihat packagingnya memang aduh, bagus, finally found you, Masya Allah. Yang pasti saya turut kasihan untuk keluarganya Dr. Richard. Tapi ini bakal setimpal untuk orang-orang yang udah pernah belanja produk dokter dengan overclaim yang dokter sebutkan. Jujur yang aku harapkan itu setelah dokter kena kasus overclaim harusnya tuh udah minta maaf biasa aja. Jangan buat podcast sama ustadz-ustadz lah, menghasut ustadz-ustadz untuk membenci ini, membenci itu, menggibahin orang di dalam podcast. Ini ustadznya yang diundang juga ustadz populer. Aku nggak paham lagi sih dok. Aku sih nyerah dok. Hikmahnya 3.500.000 ini kubuang. Akhirnya apa? Yang bikin kulit aku mulus adalah skin barrier-nya dijaga. Makan makanan sehat, pola hidup sehat, nge-gym, olahraga, udah kelar. Ntar juga bakal bagus lagi muka gua.